Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhara Ramadan bi fadilatis siyam wa fataha bihi abwabal jinan wa aghlaqa bihi min abwabil niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim صادق المقام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى آخر الأيام. أما بعد. Yang pertama dan yang paling utama, puja dan puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, yang telah menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita begitu banyak tiada terhingga, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan wasilah nikmat-nikmat yang tadi kita dapat berkumpul di tempat yang mulia melaksanakan perintahnya, yakni sholat isya dan tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul bashar al-muhtar, dan kepada keluarga beliau yang akhir, juga kepada para sahabat beliau yang akhir, hingga berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Mudah-mudahan atas izin Allah kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang sama-sama saya hormati. Tanpa terasa kita sudah hampir memasuki penghujung bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia akan segera meninggalkan kita. Lalu apa yang terlintas dalam benak pikiran kita? Apa yang tersirat dalam hati kita? Apakah kebahagiaan ataukah kesedihan? Jika berakhirnya bulan suci Ramadan, kita berbahagia karena memiliki atau mempunyai pakaian baru, maka kita termasuk orang yang lalai dalam memaknai akhir bulan Ramadan. Kita bahagia dengan berakhirnya bulan suci Ramadan karena kita ingat akan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzunubihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata-mata mencari ridho Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Inilah yang membuat kita bahagia dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Berarti kita akan kembali fitrah, kita akan kembali kepada kesucian. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga fitrah ini, menjaga kesucian ini dengan merealisasikan, dengan mengaplikasikan latihan kita selama di bulan suci Ramadan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita di luar bulan suci Ramadan. Jika bulan suci Ramadan kita bisa menjaga pandangan kita dari pandangan-pandangan yang tidak semestinya kita pandang, semestinya kita juga mampu untuk menahan pandangan yang dilarang oleh syariat agama di luar bulan suci Ramadan.
Jika di bulan suci Ramadan kita mampu membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau bertadarus, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk kita tetap bisa bertadarus membaca ayat-ayat suci Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Jika di bulan suci Ramadan kita mampu bangun jam 2 atau jam 3 untuk sahur di dalamnya, maka berusahalah sekuat tenaga untuk tetap bisa menjaga waktu-waktu tersebut di luar bulan suci Ramadan. Jika di dalam bulan suci Ramadan kita mampu melaksanakan sholat subuh tepat di waktunya serta berjamaah, maka jagalah waktu sholat tersebut di luar bulan suci Ramadan. Jika kesedihan yang kita miliki dalam diri kita karena kita berakhirnya bulan suci Ramadan ini karena tidak memiliki pakaian yang baru, maka kita termasuk orang yang lupa kepada kata-kata ulama salafus shalih terdahulu. Karena makna dari hari raya Idul Fitri adalah bukan pakaian baru, melainkan hati yang baru, hati yang bersih, hati yang kembali fitrah, hati yang kembali kepada kesucian. Nah, di penghujung Ramadan ini alangkah baiknya kita memperbaiki diri dengan tetangga dan keluarga. Perbaikilah diri kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedih dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Mungkin ini adalah puasa kita yang terakhir di bulan suci Ramadan. Kita sedih dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Mungkin ini adalah tahun kita terakhir di bulan suci Ramadan. Karena tidak ada jaminan untuk kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan tahun depan. Karena kematian selalu datang tiba-tiba dan dia tanpa kabar dan berita. Jika kematian telah datang kepada kita, ia tidak bisa ditangguhkan walaupun hanya sekejap mata. Maka perbanyaklah mengingat mati agar tumbuh dalam diri rasa takut dan juhud kepada dunia. Teruslah tanamkanlah agar kita lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak mengingat mati akan diberi 3 anugerah. Yang pertama, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan menyegerakan bertobat kepada Allah. Yang kedua, orang yang banyak mengingat mati, dia akan merasa ridho atas ketentuan-ketentuan yang Allah telah tetapkan kepadanya. Yang ketiga, orang yang banyak mengingat mati, dia akan lebih bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, bagi orang yang melupakan kematian, Allah akan siksa dengan 3 perkara. Yang pertama, orang yang melupakan kematian, dia akan menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang melupakan kematian, hatinya akan selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya, maka dia akan selalu mengejar dunia. Yang ketiga, orang yang melupakan kematian, dia akan bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan binasa, segala sesuatu akan hancur, illa wajhah, kecuali Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Padanya keputusan dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 88. Maka oleh sebab itu, di penghujung bulan suci Ramadan ini, manfaatkanlah, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjaga fitrah dan kesucian ini di luar bulan suci Ramadan. Apabila kematian telah datang kepada kita, maka serta-merta kekayaan akan menjadi kemiskinan, kehormatan akan menjadi kehinaan, kekuatan akan menjadi kelemahan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong padanya terkecuali amal soleh.
yang dikerjakannya semasa hidup di alam dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari saya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.